Mau bentuk kebiasaan tapi susah konsisten. Harus gimana caranya supaya habit kita bertahan lama? Simak di video kali ini. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar, yang mana kita akan terus sharing konten tentang pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa di subscribe. Ini adalah video tentang sharing aja bagaimana gua sebagai seorang productivity coach yang tugasnya, kerjaannya adalah bantuin orang buat jadi produktif. Salah satu yang sering diminta klien gua untuk gua bantu adalah bagaimana cara membentuk habit atau kebiasaan. Dan mindset yang bakal gua share di video ini, gue harap bisa membantu lo yang nonton, so pastikan lo tonton sampai habis. Mungkin lo sudah pernah dengar istilah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dan benar, that's real, itu works. Habit juga demikian. Ketika kita berbicara tentang habit atau kebiasaan, kita perlu berpikir jangka panjang. Semua habit itu akan ada inversi atau kebalikan. Untuk habit baik, jangka pendek tidak menyenangkan, jangka panjang menyenangkan. Untuk habit buruk, jangka pendek menyenangkan, tapi jangka panjangnya tidak menyenangkan. Maka permainan kebiasaan, the habit game, itu adalah tentang berhari-hari, berbulan-bulan dari sekarang. Bukan hanya beberapa hari di awal saja. Ada yang bilang hingga 30, 40, yang berdasarkan riset benar-benar sampai 66 hari untuk kita bisa membentuk kebiasaan. Sehingga kita perlu sabar dengan prosesnya. Ini yang sering gue share ke klien-klien coaching gue, gimana supaya kita sabar. Lewati prosesnya, lewati tahap-tahapnya. Mungkin lo pernah dengar aturan 1%, 1% rule. Bagaimana kita bisa menjadi sedikit demi sedikit lebih baik hari demi hari. Lo bisa lihat di gambar ini. Ingat, ketika kita mencoba sedikit demi sedikit lebih baik, hasilnya itu akan luar biasa setelah sebulan, setahun, yang mana kita udah bukan jadi diri kita yang sekarang lagi. Perubahannya itu sangat spektakuler, yang sering tersebut sebagai perubahan exponential growth. Tapi itu berlaku untuk habit baik dan juga berlaku untuk habit buruk. Ketika kita sedikit demi sedikit lebih buruk dari hari ke hari, ya setelah sebulan, setahun kita akan jadi yang sangat-sangat buruk. Jadi kita bisa lihat di matematika sederhana ini. Tapi ketika kita menerapkannya dalam keseharian, apa yang perlu kita masukkan mindsetnya ke dalam diri kita? Kita ambil contoh satu habit baik yang banyak mau dilakukan orang, habit olahraga. Misalnya kita pergi ke gym, kan di gym itu biasanya banyak cermin. Lalu di hari pertama kita mau mulai berkomitmen, day 1 nge-gym, kita foto diri kita di cermin, cekrek. Kemudian kita simpan di galeri handphone kita, day 1. Lalu kemudian kita olahraga, berlatih, workout, strength training. Dan besoknya ketika kita ke gym lagi, kita foto lagi diri kita di cermin, cekrek, day 2. Lalu kita bandingkan day 1 sama day 2. Apakah terjadi perubahan? Enggak. Day 3, apakah terjadi perubahan? Belum terjadi perubahan, belum terasa perubahannya. Kenapa? Karena masih sebentar. Perubahan akan muncul ketika sudah mungkin 10 hari, mungkin sebulan, baru terlihat perbedaan antara day 1 dengan day 30, day 1 dengan day 60, dengan day 100. Akan terlihat perbedaan kalau kita memberikan waktu untuk tubuh kita bertumbuh. Mindset kita bertumbuh, diri kita bertumbuh, dan memang takes time, butuh waktu. Jadi jangan expect kita ketika mencoba mengembangkan diri, mencoba produktif, sehari langsung berhasil. Nggak bisa kayak gitu. Perlu ada prosesnya, perlu ada waktunya. Termasuk ketika kita ingin membangun habit-habit lainnya. Kita nggak akan bisa langsung sehat dan bugar hanya dengan sehari olahraga, hanya dengan lari berapa kilometer sekali. Kita perlu melakukannya berulang kali supaya kita sehat dan bugar. Kita nggak akan pinter dengan selesaikan satu buku dalam satu hari, enggak. Kita akan pinter dan cerdas kalau kita baca 10 menit, tapi setiap hari rutin. Kita nggak akan kaya kalau kita nabung dalam jumlah yang besar, tapi kita akan kaya kalau kita nabungnya rutin, dilakukan terus-menerus. Maka konsep kebiasaan memang perulangan, dan memang kita kadang jenuh, kita kadang capek, kita kadang motivasi turun. Dan itu hal yang wajar. Maka kita bisa gunakan berbagai teknik-teknik habit. Misalnya buat habit dari yang kecil dulu, menggunakan trigger, dan banyak lagi yang gue bakal sering bahas di channel ini. Tapi mindsetnya adalah, ya udah nggak apa-apa, kita lakukan dulu. Proses akan bekerja dengan sendirinya, tapi butuh waktu. Jadi jangan mau instan kayak mie instan yang sebenarnya pun ada prosesnya. Kalau kita lihat, semuanya butuh proses. Oke, semoga mindset 1% ini, mindset habit ini bisa lo tanamkan.
dan semoga lo bisa membentuk kebiasaan lo, apapun kebiasaan yang mau lo bentuk. Dan semoga kita bisa terus produktif bareng. Kalau lo suka video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman lo, like juga. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.